Iya Pak. Dulu Dani. Tapi kameranya bisa dibuka nggak? Halo Febri, bisa dibuka nggak? Kalau yang namanya Febri, Iya Pak. bisa dibuka kameranya. Dani, ayo. Bisa Pak. Lewat Febri lewat. Sudah siapin. Dani. Dani. Ada Pak, ada. Dibuka kameranya Dan. Seperti biasa kalau absensi silakan dibuka kameranya. Ya bentar Pak, bentar. Ya Pak. Mana? Belum ada di saya. Pakai seragam. Ya Pak, yang kita pakai. Jadi dari tadi nggak pakai seragam nggak? Baru bangun apa? Dani. Iya Pak. Tadi udah baca belum? Di Classroom. Udah Pak. Apa coba? Baca apa? Tentang apa ya? Pasal ada ya? Lupa Pak. Bukan lupa, nggak baca berarti kamu. Muhammad Iqbal. Iya Pak, hadir. Kamera dibuka Bang. Riyandi. Adit. Adita. Iya Pak. Oke. Riyandi. Riyandi. Pak. Jadi buka kameranya Rian. Oh, Rian Pak. bisa dibuka kameranya Rian. Oke.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja langsung dengan gurunya. Ini baru 11 orang, baru 10 orang dari 32 orang 10 resisten. Nggak tahu kemana. Nggak ada kabar juga kan di grup. Jadi kemarin kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang seksi kayat. Nah, karena tadi kalian sudah baca tentang seksi kayat, saya sudah memberitahukan kalian untuk baca di media Classroom, di ebook yang sudah saya kirimkan. Jadi nanti saya mau tanya-tanya ke kalian soal apa yang ada atau apa yang telah kalian baca. Nah, yang pertama, sebelum kita lanjutkan, saya mau melanjutkan materi dulu tentang teks ini. Jadi saya akan ulas sedikit tentang teks hikayat yang kemarin yang sudah dijelaskan. Jadi kita mau mengidentifikasi nilai-nilai hikayat dan makna dari nilai-nilai teks hikayat tersebut. Di sini mengidentifikasi. Jadi nilai-nilainya nanti kita akan kasih tahu, nilai pokok-pokoknya juga akan kasih tahu seperti apa. Terus yang jelas sih kalau hikayat itu akan kaya dengan nilai-nilai dan isi yang terdapat dalam hikayat. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lebih mendetail, itu saya akan singgung dulu tentang cerita hikayat itu. Jadi di sini kita lihat ada fungsi dari hikayat. Fungsi dari hikayat adalah sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, yang ketiga sebagai sarana untuk menunjukkan atau melestarikan budaya. Berarti hikayat itu adalah salah satu budaya yang ada di bangsa kita yang kaya akan nilai sosial dan nilai budaya suatu bangsa. Jadi di sini sebetulnya ada contoh hikayat dari Indra Bangsawan. Ini menceritakan dua tokoh anak dari sang raja. Tapi saya akan menampilkan atau memberikan putar video tentang bukan Indra Bangsawan ya, tapi judul yang lain. Setting dulu. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi.
Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya. Kalau boleh tahu, dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari mana asal-muasal cahaya hijau itu? Yang Mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau? Benar Yang Mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu, mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang di istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar, seorang sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak kedua. Kemudian Mambang Hayali. Dan yang terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau. Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sambutan yang sangat hangatnya. Kami sudah merasa terhormat berkesempatan menjadi tamu di istana Kesultanan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, saya membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerima. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu, apa tujuan dari Sultan Aceh berkunjung ke istana kami? Begini yang mulia Sultan Delhi. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan? Di dunia tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putri, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Sekarang, keputusannya ada di tangannya. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung apa jawaban perihal tunangan dari kita ini. Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera, Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Panglima, siapkan semua armada perang. Serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap, Yang Mulia. Perang pun pecah seketika.
Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu ketahuan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti, dalam perjalanan, dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yazid, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Hayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serbuan prajurit Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya, Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Mambang Hayali, tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya. Oke, itu adalah contoh dari tes hikayat. Jadi tadi ceritanya tentang Putri Hijau di daerah Sumatera. Jadi kalau misalkan ada orang Sumatera, silakan ditanya-tanya tentang hikayat tersebut, apakah benar adanya atau tidak. Jadi untuk hikayat tersendiri itu kan ada hikayat, itu ada berbagai macam cerita-cerita yang beredar di rakyat. Ada legenda, ada cerita hikayat, ada cerita rakyat, ada mitos. Itu kan sebetulnya hal-hal yang memang erat kaitannya di masyarakat, tapi memang mengandung makna yang berbeda. Jadi makna-makna yang berbeda tersebut itu beda juga ceritanya. Seperti hikayat kan ini contohnya tadi tentang, jadi sini di kalian bisa lihat itu hikayat Indra Bangsawan yang menceritakan tentang anak kedua anak laki-laki, dan tadi menceritakan tentang ya, jadi ada beberapa yang bisa dibedakan antara, jadi ada cerita-cerita yang berada di rakyat. Saya ulangi, ada beberapa. Yang pertama yang tadi kita tonton yaitu cerita hikayat,
Jadi kalau cerita hikayat itu sebuah sastra atau sebuah cerita atau dongeng suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Jadi terjadinya suatu dongeng di hikayat atau suatu cerita di hikayat itu ada di dalam tokoh-tokoh sejarah. Kita menjadikan contohnya Datuk mana itu model ini adanya naga di Pulau Selat yang tadi yang diceritakan. Itu salah satunya adalah contoh-contoh dari sejarah. Jadi nanti bisa ditanyakan sebagai sejarah yang ada di daerah sana yang biasanya diceritakan dari lisan ke lisan, jarang untuk dituliskan. Nah, yang kedua yaitu perbedaan antara yang lainnya. Yang kedua yaitu cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu memiliki macam-macam atau jenis. Nah, cerita rakyat sendiri sama berkembang secara lisan di kalangan masyarakat tertentu atau di kalangan daerah tertentu yang menceritakan tentang asal-usul atau menceritakan tentang polipolara atau cerita-cerita jenaka. Kenapa diceritakan secara lisan ataupun tidak menjadi tulisan? Karena cerita yang menulisnya itu bukan tidak memiliki nama ya, tidak tahu siapa yang awal yang memulai cerita tersebut supaya cerita tersebut bisa beredar di kalangan masyarakat. Jadi seperti itulah cerita. Jadi disebut bersifat anonim itu. Bersifat anonim itu tidak ada penulisnya. Jadi tidak diketahui asal-usul penulisnya itu siapa. Itu untuk cerita rakyat. Yang ketiga yaitu legenda. Mungkin kalian sudah tahu ya legenda itu. Legenda itu sama bentuknya itu prosa. Jadi ada puisi, ada prosa. Prosa itu kan yang diceritakan, yang merupakan suatu cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kalau misalkan legenda itu sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi misalkan legenda Danau Tobanya ada, tapi benar-benar apakah memang itu benar-benar terjadi, kan itu sebagai legenda. Bisa dibuktikan dengan apa? Dengan adanya danau yang dinamakan dengan Danau Toba tersebut. Jadi itu juga sebagai bentuk sejarah yang legenda yang lekat kaitannya di daerah tersebut ataupun di lingkungan Nusantara gitu. Itu. Jadi legenda itu cerita prosa atau cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang bersifat benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi sehingga seringkali jauh berbeda dari kisah aslinya. Jadi, yang namanya distorsi itu perubahan sedikit-sedikit, dan itu mengubah makna-maknanya. Sering kan di televisi itu misalkan legenda ini tapi ceritanya atau alur ceritanya dirubah ke zaman sekarang, jadi cerita-cerita seperti itu diubah tapi muatannya masih sama, menceritakan tentang terjadinya sesuatu tapi kemasannya berbeda untuk legenda. Oleh karena itu, jika legenda hendak dipergunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah, maka legenda harus dibersihkan terlebih dahulu dari bagian-bagian yang mengandung sifat folklore. Jadi, kalau memang sejarah itu akan terbangun ataupun legenda itu terbangun dari sejarah, jadi hal-hal yang seperti itu silahkan diminimalisir atau dihilangkan, cerita-cerita yang penambahan atau pengurangan tersebut. Nah, jadi kalau menurut KBBI atau menurut buku Syarikat Tata Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita zaman dahulu yang berkaitan erat dengan peristiwa atau asal-usul terjadinya suatu tempat. Misalkan Sangkuriang, terus Batu Menangis, terus legenda pulau. Sangkuriang kan dengan Gunung Tangkuban perahunya. Batu Menangis itu tentang seorang putri yang dikutuk kalau tidak salah oleh ibunya. Oke, itu dari legenda. Yang selanjutnya itu ada mitos. Nih, pengertiannya, mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta,
dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita atau penganutnya. Jadi kalau kita berbicara tentang mitos di kalangan masyarakat kita, kalau mitos itu kan yang bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya mistis ya. Mitos di gunung ini itu ada ini, mitos di gunung ini itu ada ini, ada penunggunya. Itu kan hal-hal yang di luar nalar kita, atau mitos pohon ini itu ada penunggunya. Itu kan hal-hal yang memang tidak bisa kita tafsirkan melalui logika, atau bisa juga kalau misalkan pernah kalian dengar itu mitologi tentang hewan kalau di Yunani gitu ya, mitologi tentang Hydra itu kan ular berkepala 7 atau kalau nggak salah, saya juga kurang terlalu paham dengan itu. Hydra, ular berkepala 7 yang hidup di laut, dan itu setiap dari kepalanya itu kalau dipotong itu menyembuhkan 2 kepala gitu kan. Cerita-cerita mitos-mitos Yunani itu seperti itu. Oke. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Pada umumnya, mitos menceritakan terjadinya alam semesta, dunia, dan para makhluk penghuninya. Bentuk topografi, kisah para makhluk supernatural, dan sebagainya. Jadi kisah makhluk supernatural seperti Hercules, kalau di Yunani bilang Hercules itu ada apa enggak sih Hercules itu? Kratos ada atau enggak sih? Kan belum bisa terbukti gitu kan. Tapi di cerita-cerita Yunani kuno tuh ada mitologi seperti itu. Seperti di kita mitologi tentang harimau Pajajaran tuh benar atau enggaknya kan kita tahu. Tentang ininya, tentang cerita-cerita yang lainnya, tentang mitologi hewan berkepala ini, atau manusia berkepala hewan, atau badan manusia berbadan hewan, kan itu sebagai mitologi kayak gitu. Ada atau tidaknya kan tidak bisa dibuktikan, tapi memang cerita-cerita itu kaitannya erat di kalangan masyarakat, karena ceritanya itu dari mulut ke mulut, dari turunan ke turunan, dan diceritakan terus menerus. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan, sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam, atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengamalan religius atau ideal untuk membentuk model sifat-sifat tertentu dan sebagai bahan ajar dalam suatu komunitas. Nah, itu jadi pengertian dari mitos. Selanjutnya itu pengertian dari dongeng. Dongeng itu merupakan sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi atau fiktif, yang dianggap oleh masyarakat atau suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dengan dongeng itu berfungsinya untuk mendidik atau menyampaikan moral. Jadi ceritanya memang cerita fiktif, tapi cerita fiktif tersebut berfungsi untuk memberikan nilai-nilai moral, nilai-nilai ajaran, ataupun nilai-nilai pendidikan untuk pendengar atau pembaca, supaya mendidik pembaca dan juga menghibur si pembaca, walaupun muatannya fiksi ya, cerita-ceritanya fiksi. Yang terakhir itu ada juga teks fabel. Teks fabel adalah teks yang diceritakan atau cerita yang diperankan oleh hewan yang berkehidupan layaknya manusia. Jadi peralihan dari cerita manusia yang dialihkan ke kehidupan hewan itu biasanya disebut oleh cerita fabel. Jadi perbedaannya cukup jelas ya antara cerita rakyat, legenda, terus mitos, hikayat, dongeng, dan fabel. Itu yang harus kalian ketahui dari cerita-cerita tersebut. Oke,
sampai di sini saja pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang perbedaan yang tadi ataupun tentang video yang sudah tadi kalian simak tentang putri hijau? Ada yang ingin tanyakan nggak? Tidak Pak. Tidak. Yang lain? Yang lain nggak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa hari ini tugas terakhir pengumpulan teks anekdot. Saya tunggu sampai pukul 2. Kalau tidak ada tugas hari ini, berarti nilai anekdotnya dianggap kosong. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.